Ceng ceng, ketemu dengan perawane Idil Bebe. Ceng ceng ceng. Kan cerita tuh. Kenapa aku bangun rumahnya nggak waktu di Singapura? Karena kalau aku bangun rumah waktu di Singapura, tetanggaku banyak ngatur. Akunya nggak suka. Aku pengennya rumah tuh seperti yang aku mau, bukan orang yang kebanyakan komplain harus begini harus begitu. Aku nggak suka ikut orang, ya kan. Itu aja, karena aku pengen punya kamar kayak hotel. Nah, kalau aku bangunnya dari pas aku di Singapura, makku ribut, nanti pada berantem. Makku sama kakakku nanti berantem. Pasalnya mereka tuh pengennya yang biasa aja, terserah tukangnya gitu kan. Kalau gue nggak, gue terserah gue dong, gue mau kayak gimana gitu, ya kan. Ngikutin gue gitu. Aku karena nggak suka begitu begini, sukanya seperti yang aku mau gitu, ya. Bukan hanya orang ngomong ABC, nggak penting bagi gua lu bicara tentang itu gitu, ya kan. Pas ini Mbak Yuko terus turunin nih. Excuse me. Iklan saya bro, iklan. Di sini kan banyak merutu gitu ya. Di sini Mbak Yuko turun yang kono dikerang merutu miso-miso. Ya. Bangun rumah tuh seperti itu tuh. Enggak mau nurunin rumah ini juga kasihan makku gitu, kalau nggak ada aku jadinya berantem juga gitu. Jadi ya susah, karena sifatnya kakakku begitu, makku begitu, aku begini, jadinya beda, semua beda jalur gitu. Jadinya ya begitulah gitu ya, mau kayak gimana lagi. Jadi kalau aku mau ngomong apa kemana aduh, ya kan, aku harus beresin itu kayu-kayu yang ada di sana juga gitu kan. Terus yang di belakang rumah pun banyak kayu gitu kan. Kalau di kampung kan gitu terus. Mamanya kalau kita ada hajatan gitu kan, kita masaknya pakai kayu. Jadi kayu itu penting gitu. Di belakang-belakang rumah tuh penting kayu-kayu itu gitu. Nah, jadi ngomong begini begitu udah biarin aja, dengerin aja. Nggak gue pikir juga gitu sih. Cuman gue tuh orangnya kalau bangun rumah nggak suka diatur orang. Jangankan orang, keluarga gue aja gue bantah. Keluarga gue aja ngatur-ngatur gue bantah gitu ya, apalagi orang lain gitu ya kan. Begitu. Bukan pasalnya gue harus bangun rumah pas di Singapura. Pas di Singapura malah gue suka bagi-bagi duit, nggak mikir bangun rumah terus. Nah, waktu gue di Singapura malah gue nggak mikir rumah, malah nggak tahu kenapa gue pulang mikir rumah gue harus dirubah, nggak tahu juga gitu. Tadinya gue nggak mikir, karena gue nggak mikir ini itu, nggak mikir, hidup gue tenang aja gitu pengennya. Tapi lihat rumahku tuh kayak kandang kambing berserakan di sana-sana, gue emosi. Jadi ya udahlah, gue bongkar aja gitu. Ya kan, itu ceritanya. Terus bukan harus kita di luar negeri bangun rumah, enggak harus juga. Kebutuhan kita bukan untuk bangun rumah aja, banyak gitu, ya kan. Bukan di situ aja gitu, paham gitu, paham tak ya gitu ceritanya. Terus jadi artis kok nukang, bukan nggak ada tukang, ada, karena aku suka membantu gitu aja. Karena kalau di kampung badannya jadi sehat kalau bantu-bantu gitu. Di Singapura kan gampang sakit ini sakit itu, ya kan, begitu, paham tak? Jeng 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 wajahku kalau nggak pakai bulu mata tuh begini cerut, ke orang
orang tips. Kalau nggak pakai nggak belum matang nggak alis gitu, katanya alis harus di orang itu, orang kalau pada komentar hidupku, alis tuh kalau jadi artis tuh harus kinclong, harus nggak perlu juga gitu. Kalau kita nggak tampil di TV, kalau kita makeup muka juga kinclong. Kalau jarang makeup karena matahari juga nggak akan kinclong, paham tak? Ya kan, di sini ada pisang raja gitu ceritanya. Jadi kita kasih iklan juga gitu, jangan cerita tentang hidup aja terus, kita cerita yang lain juga gitu, ya kan. Ibaratnya gitu aja sih, daripada kita menceritakan orang lain tapi kita nggak tahu aslinya, lagi bikin dosa, ya kan. Apalagi orang lain bikin konten tentang hidupku, diceritain katanya aku dipulangin dari Singapura, itu hoak lagi, tuh bikin dosa. Katanya kalian gak mau mengurangi dosa, kerja di Singapura tuh yang baik-baik, bersahabat, tapi kenapa kalian cari masalah dengan hidup gua, gitu aja. Coba kalian pikir baik-baik, ya kan. Kalian bikin konten tapi gua yang ditampilkan di konten Anda najis banget gitu, paham tak? Harusnya otak Anda berpikir gimana caranya gue punya konten tanpa menampilkan orang lain di konten saya. Seharusnya Anda berpikir begitu, bukan Anda bikin konten miralin orang lain tapi nggak jelas, nggak benar gitu, itu semua bohong gitu. Nggak malu kah kalian? Kalian bercerita tentang hidup saya tapi kalian nggak pernah ada di samping gua curhatin, gua ceritain tentang hidup gua sama kalian. Kan kalian nggak pernah tahu, terus tiba-tiba kalian bikin berita yang hoak, ya kan, orang semua nyerang gua, ya kan, aneh di situ. Ya kayak orang yang bilang, gue bilangnya kan hari itu apa ya, gue bilangnya kalau gue nikah sama orang Indonesia, dia harus kasih mas kawin 200 juta. Gue kan bilangnya gitu, gue nggak minta dia harus kasih gue mas kawin 200 juta, gue nggak minta, oke? Nah, kalian yang bikin masalah aja, terus kalian komennya nggak ada laki-laki yang mau, gue nggak pernah minta laki-laki nikahin gue, lu harus nikahin gue, enggak, gue nggak pernah minta, paham? Gue hanya bilang kalau gue nikah sama cowok Indonesia, gue pengen dia kasih mas kawin 200 juta, gue nggak minta, oke? Nah, telinga kalian tuh suak semua, bosok telinganya sih, jadi makanya didengerin baik-baik VT aku, goblok. Jadi kalian kalau bilang, mbak hargai diri sendiri dong mbak, kalau pakai celana, lu di luar negeri pakai celana gimana coba? Lu pakai hijab, pakai legging, muka lu di mana? Itu muka apa aspal? Gobloknya di situ kalian itu. Kalau kalian mau ngomongin orang lain, ngaca dong, pikir dulu tuh komentar Anda dulu kayak gimana. Gobloknya kalian tuh di situ, nyerang gua tapi nggak tahu kenyataannya gitu, tiba-tiba nyerang aja gitu. Yang gue heran sama kalian tuh di situ aja. Nyerang orang tapi nggak mikir gimana, oh ya orang itu benar apa salah, oh ya dia bikin konten Mbak Queen itu dibikin konten sama mereka itu benar apa enggak. Seharusnya kalian tanya aku itu, bukan asal jeplak ngomong selesai, ya kan. Gobloknya tuh di sini.